Jadi di sini ini soal tentang limit. Diketahui fungsi f dari R ke R, aku sambil nulis soalnya aja. Di sini soalnya adalah, bentar, aku izin buka dari HP. Oke. Diketahui f dari R ke R adalah fungsi sehingga limitnya ada, sehingga limit dari X menuju 0 dari fx ada dan nilainya lebih dari 0 dan fx-nya lebih dari 0. Terus kita diminta menunjukkan, akan ditunjukkan terdapat P lebih dari 0 sehingga untuk setiap sehingga untuk setiap X elemen bilangan real dikurangi 0 berlaku dengan mutlak X-nya kurang dari T berlaku fx lebih dari 0. Oke, ini soalnya kayak gini ya, udah aku ringkas. Nanti kalau kalian nulis soal ini atasnya kayak gini. Itu cuma aku translate aja. Biasanya aku nulis di lembar jawaban biar apa? Biar lebih tahu aja siapa yang mau dikerjain. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyain bisa langsung on mic atau lewat chat aja ya. Oke, di sini yang kita ketahui adalah ini kan, fungsinya adalah dari real limit x mendekati 0 dari fx-nya ada dan lebih dari 0. Nah, berarti kita bisa misalkan dulu. Misalkan limit x mendekati 0 dari fx-nya adalah L lebih besar dari 0. Ini cara umum kalau misalnya limit ya. Kalau misalnya diketahui nilai limitnya ya kalian misalin dulu limitnya apa. Kan karena sudah diketahui ada. Oke, selanjutnya biasanya kalau udah ketemu gini, kita kan punya definisi limit ya. Biasanya aku jabarin dulu dengan definisinya. Tapi penjabaran definisi ini tidak perlu ditulis di lembar jawaban, kecuali emang dibutuhkan ya. Jadi kalian bisa menulisnya di kertas coret-coretan mungkin. Definisinya dari limit x mendekati 0 fx sama dengan L adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x elemen dari real, kita kan punya domainnya real, dengan 0 kurang dari x min c, tapi c-nya kan 0, berarti mutlak x saja, kurang dari delta berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Oke, ini definisinya kan. Nah, sebenarnya kalau kalian amati dari definisi yang biru ini sama yang kita ingin buktikan itu udah ada apa ya, kayak kemiripan gitu. Cuma ini kan di sini delta lebih dari 0, di sini pakainya T. Kemudian ini X elemen real kurang 0. Nah, padahal di sini kan juga X-nya elemen real dan 0 nggak termasuk di sini. Kemudian mutlak X kurang dari T sama berlaku Fx kurang dari 0. Nah, berarti tujuan kita adalah membuat yang ini itu jadi Fx lebih dari 0 gitu kan tujuannya. Nanti tinggal deltanya ditulis T aja gitu. Oke, nah berarti kita bisa coret-coret dulu. Kalau dulu aku ngerjain ini, aku coret-coret dulu, ini aku jabarin. Jadinya kan min epsilon kurang dari fx kurang dari L kurang dari epsilon. Berarti kan L kurang dari epsilon, L kurang epsilon kurang dari fx kurang dari L plus epsilon. Nah, kita kan mau tadi fx itu lebih dari 0. Nah, berarti di sini dari yang ini fx lebih dari elemen epsilon, kita mau dia supaya elemen epsilonnya jadi 0. Nah, berarti epsilonnya bisa diperoleh, bisa dipilih L aja. Epsilon sama dengan L, dan kita kan sudah tahu bahwa L-nya lebih dari 0 ya tadi. Jadi memenuhi dari definisi yang di sini. Gitu. Itu cara mendapat idenya kalau aku dulu. Jadi biasanya aku langsung aja ambil, dipilih, gini aja. Diambil epsilon sama dengan L lebih dari 0.
Gini kan kita ambil epsilon sama dengan L lebih dari 0. Nah, karena limit X mendekati 0 dari fx adalah L, maka terdapat delta positif sehingga untuk setiap X bilangan real dengan ini kita tulis saja definisinya, berlaku fx dikurangi L akan kurang dari L. Nah, kemudian kita jabarin ini yang di dalam mutlak supaya kita bisa peroleh seperti ini. Kita tulis ulang aja di lembar jawaban. Berarti min L kurang dari fx min L kurang dari L. Jadi di sini berlaku nanti 0 kurang dari fx kurang dari 2L. Nah, kita kan udah dapat di sini. Nah, tinggal kita men-set bahwa x-nya yang kita dapat itu tidak sama dengan 0. Nah, gini. Diperhatikan bahwa untuk setiap X bilangan real dengan ini berlaku ini kan berlaku ini ya 0 kurang dari mutlak X. Berarti nanti ini antara X-nya adalah kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 0. Dengan kata lain, X-nya tidak sama dengan kata lain, X-nya tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 0. Oke, nah kita udah punya sesuai dengan yang diminta. Tadi kan kita disuruh mencari T, X-nya itu bilangan real kurangi 0. Di sini kan kita udah menunjukkan bahwa X-nya itu bilangan real dan dia tidak sama dengan 0. Kita punya mutlak X-nya itu kurang dari T. Nanti kita ambil T-nya tinggal ini ya, delta ya. Dan berlaku ini. Nah, ini udah sesuai semua. Jadi ya tinggal kita set aja. Dengan demikian, terdapat T sama dengan delta lebih dari 0. Sehingga tinggal kita tulis ulang. Ini aku copy aja ya, biar cepat. Ini tinggal kita tulis ulang. Oke, start. Sehingga untuk setiap ini oke, udah terbukti yang kita inginkan. Oke, sebenarnya yang nomor 1 ini menurutku nggak terlalu susah ya, jadi bisa dipahami dulu. Pendek banget jawabannya. Kalau kalian tahu definisi limit tuh langsung bisa ketemu jawabannya tadi. Mungkin aku review sedikit sambil menunggu jika ada yang mau ditanyakan. Tadi kan kita punya diketahuinya ini ya, limitnya ada dan nilainya lebih dari 0. Nah, maka kita bisa misalkan dia L. Kemudian biasanya kalau seperti ini aku tulis dicoretan dulu dari sini definisinya apa buat dapet sesuatu lah. Nah, definisinya ini kan. Nah, kita mau ini soalnya kan terdapat T bla 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 ini. Nah, ini kalau kan amati udah mirip. Cuma nanti deltanya itu jadi T gitu kan. Nah, yang permasalahan kan ini doang yang nggak mirip kan. Kita mau fx-nya lebih dari 0, tapi di sini kita masih punyanya bentuk kayak gini. Ya udah coba kita jabarin dicoret-coretan. Ini kan berarti jadi min epsilon kurang dari fx min L kurang dari epsilon. Nah, jadinya seperti ini. Kita mau fx lebih dari 0, ya udah tinggal kita buat L min epsilonnya tuh 0 aja. Epsilonnya sama dengan L. Terus tinggal kita tulis secara apa ya, secara terstrukturnya. Nah, kayak gini. Gitu. Oke, mungkin aku tunggu sebentar jika ada yang mau ditanyakan sampai 10.22 ya.
Oke, kalau berarti ditanyakan karena tinggal masukin definisi. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya juga kita main di definisi aja sih. Jadi definisi yang bukan limit yang umum. Kok tadi kan definisi limit yang umum. Nah, ini definisi limit yang khusus karena x-nya menuju tak hingga. Dan di sini x-nya menuju 0 dari kanan. Jadi kalian bisa mencoba memahami dari definisinya itu. Itu harusnya udah diajarin di kelas juga. Oke, sekarang nomor 2 diberikan f-nya itu adalah dari 0 sampai tak hingga menuju R, akan dibuktikan limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati 0 dari kanan dari f seper x adalah L. Oke, seperti biasa karena ini jika dan hanya jika berarti kan harus buktiin dua sisi ya. Jadi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, sebelumnya kalian harus ingat dulu definisi dari ini, limit x mendekati tak hingga. Ini lagi-lagi biasanya aku tulis di coret-coretan ya, tapi ini tergantung cara kalian ngerjain. Cuma kalau aku biasanya kayak gitu. Ini itu kan artinya adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k lebih dari 0 sehingga untuk setiap kita kan punya domainnya adalah 0 sampai tak hingga dengan x lebih dari k berlaku mutlak fx kurangi L kurang dari epsilon. Terus definisi yang limit satunya, limit x mendekati 0 dari kanan dari f seper x adalah L, itu adalah sama untuk setiap epsilon lebih dari 0. Terus ini terdapatnya oke sama, tapi aku bedain aja biar nggak pakai k, jadi kan belum tentu sama ya k-nya ya. Untuk setiap x lebih kurang dari berarti dari 0 sampai tak hingga dengan 0 kurang dari x kurang dari tak hingga berlaku f seper x min L kurang dari epsilon. Ini kalau sebenarnya kalian lupa definisi, itu lupa aku ngerjain, aku agak lupa definisi ya, tapi kalian bisa melihat dari dari ininya, limitnya. Jadi kan ini sama, depannya tuh sama sampai sini. Nah, bedanya kan di sini. Nah, ini kan x menuju tak hingga ya, harusnya berarti kan x itu harus lebih dari k, karena kan tadi kan suatu bilangan positif. Karena x yang menuju tak hingga berarti untuk setiap x yang berada di sini dan lebih dari k, dia harus berlaku ini sama definisinya. Itu biasanya kalau aku lupa definisinya. Kemudian yang di sini sama, ini kan limit 0 dari kanan, ya udah berarti 0 kurang dari x kurang dari delta, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita buktikan dari kiri ke kanan dulu ya, coba ya. Dari kiri ke kanan diketahui ini kan limit x mendekati tak hingga dari fx adalah L, akan ditunjukkan limit x mendekati 0 dari kanan dari f 1 per x juga L. Oke. Nah, kalau kan amati kan sebenarnya ini tinggal tugas kita kan mencari deltanya ya. Kan kita fokus ke sini, berarti kita mencari deltanya sehingga untuk ini berlaku ini. Gitu kan. Nah, yang kita punya ini gitu. Nah, biasanya kalau karena keterbatasan waktu biasanya ya, dan biar gak bingung biasanya ya aku tulis definisinya dulu yang atas gitu, diambil sembarang epsilon lebih dari 0 karena limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan L, maka kita tinggal tulis yang biru tapi dalam bentuk kata-kata terdapat
K lebih dari 0, sehingga untuk setiap X elemen 0 sampai tak hingga dengan X sama dengan K, X sama dengan K, X lebih dari K, berlaku mutlak fx kurang dari L kurang L kurang dari epsilon. Nah, sekarang baru kalian biasanya kalau aku berpikir nih gimana ya caranya biar jadi yang bawah. Kita kan mau membuktikan yang bawah ya. Jadi f dari 1/x kurangi L-nya itu kurang dari epsilon dan kita harus mencari deltanya. Nah, deltanya di sini kita bisa ambil dia ini kan bentuknya 0 kurang dari x kurang dari delta ya. Ya enggak? Nah, kalau kita coba otak-atik dari mana ya? Di sini kita akan punya ini 1/x kurang dari 1/k. Nah, ini kan udah identik ya sama yang di sini. Nah, biasanya aku berpikir nih, apakah bisa aku ambil deltanya tuh 1/k gitu. Ya enggak? Terus memandang x-nya itu 1/x gitu kan. Kan ini x-nya tuh cuma apa ya? Cuma variabel gitu. Kalau misalnya aku punya y ya berarti ini jadi y semua. Jadi yang x diubah jadi y dan seterusnya. Nah, kalau misalnya aku punya 1/x ya berarti nanti di sini jadi 1/x gitu kan. Oke. Nah, kita kalau udah punya ide gitu biasanya coba sepertiganya lebih dari 0 ya. Nggak mungkin sepertiganya tuh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, kayak gini. Terus diperhatikan bahwa untuk setiap x elemen 0 sampai tak hingga berlaku. Nah, kita mau nge-state yang ini dulu, ininya berlaku. Berarti tadi kan x-nya di sini itu 0 sampai tak hingga, berarti pasti 0 kurang dari 1/x kan, karena ini x-nya elemen 0 sampai tak hingga. Oke, kemudian kita punya tadi 1/x itu pasti kurang dari 1/k karena ini. Itu biasanya langsung tulis saja nggak apa-apa sih, kurang dari 1/k. Atau enggak kalau gini, kalau mau ini di bawah dulu, saya berarti diperhatikan bawahnya gini. Maksudnya kita step dulu karena oke. Nah, ini gimana ya saya settingnya gini. Ini nanti aja. Kita step dulu bahwa itu berlaku. Diperhatikan bahwa untuk step ini 0 kurang dari 1/x karena x-nya lebih dari 0. Kemudian dan 1/x kurang dari 1/k karena x lebih dari k. Jadi kayak kita step kenapa kita dapat seperti itu. Nah, barulah ini kayak kita dapat ini akibatnya. Oke, ini geser dulu akibatnya. Untuk setiap x elemen 0 sampai tak hingga berlaku ini. Oke. Ini tadi harusnya 1/x ya, sorry ini salah. Karena kan kita punya fungsinya 1/x. Oke, setelah itu nah diperhatikan bahwa untuk setiap ini oke, berlaku
Bentar, ini agak kebalik ya. Kita kan punyanya yang atas ya. Ini harusnya kalau buat bukti yang satunya, sorry, ini agak kebalik. Berarti diperhatikan bahwa untuk setiap ini, ini agak kebalik, ini harusnya bukti yang bawah. Karena kita punya kan, yang kita punya kan definisi yang atas ya. X itu lebih dari K ya. Berarti ini harusnya gini, diperhatikan bahwa untuk setiap ini gini aja. Ini harusnya bukti yang satunya. Kenapa jadi ini? Setiap ini dengan ini. Dibagikan bahwa untuk setiap X dengan ini berlaku X lebih dari K. X lebih dari K. Ini X. Ini kan tadi X. Ini bukan X. Ini tadi. Ini kenapa jadi ini? Nah, akan dibagikan bahwa untuk setiap X ini dengan ini berlaku berarti seper X-nya lebih dari K. Kayak gitu. Nah, karena seper X-nya lebih dari K, berarti kan ini yang di bawah ini juga berlaku di sini. Tadi kan ini berlaku kalau setiap X elemen 0 sampai tak hingga dengan X lebih dari K berlaku ini. Nah, sekarang kita udah punya untuk setiap X elemen 0 sampai tak hingga, kita punya seper X lebih dari K. Jadi ini agak dicuekin dulu yang ini. Walaupun itu diperlukan ya buat definisi yang bawahnya. Tapi kan kita punya X lebih dari 0 sampai tak hingga, seper X lebih dari K. Berarti dia harusnya memenuhi yang ini juga. Ya kan? Karena di sini kan syaratnya X elemen 0 sampai tak hingga dan X-nya lebih dari K. Cuma bedanya di sini kita punyanya seper X yang lebih dari K. Ya udah, berarti kita tinggal ganti fungsinya jadi akibatnya mutlak F seper X kurang dari L ini kurang dari epsilon. Nanti harusnya kita maunya ini ya. Nah, kita maunya ini. Itu ini bukti yang dari kiri ke kanan. Jadi memanfaatkan yang kita ketahui untuk mencari yang tidak kita ketahui. Kan kita tahu ini ya, berlaku untuk setiap X elemen 0 sampai tak hingga dengan X lebih dari K berlaku ini. Nah, kita pengen ini berlaku ya, berarti kita bisa bentuk, kita ambil deltanya seper K supaya seper X-nya lebih dari K. Nah, berarti kan ini jadi memenuhi yang atas yang ini. Berarti berlaku yang ini. Kayak gitu. Ini berarti sudah terbukti limit ini, limit X mendekati 0 dari kanan, F seper X sama dengan L. Dengan demikian, kok pakai dulu. Limit X mendekati 0 dari kanan dari F seper X sama dengan L. Oke, terus yang ke kiri. Yang ke kiri analog sebenarnya, cuma kayak tinggal dibalik aja. Diket limit F mendekati X dari 0 dari F seper X adalah L. Akan ditunjukkan limit X mendekati tak hingga dari Fx adalah L. Nah sama, kita berarti tulis definisinya dulu aja, biar biasanya itu kalau buat penghemat waktu ya, tapi biasanya kalau kalian bisa langsung gitu, definisinya nggak harus ditulis, nggak apa-apa. Diambil sembarang epsilon lebih dari 0, karena limit X mendekati tak hingga dari F, kok mendekati tak hingga? Karena limit X mendekati 0 dari kanan, dari F seper X adalah L, maka terdapat delta positif sehingga untuk setiap X elemen 0 sampai tak hingga dengan 0 kurang dari X kurang dari delta berlaku F seper X kurang dari L ini kurang dari epsilon. Oke, ini jadi kayak kasarannya kayak dibalik aja gitu sih. Nah, sekarang kan kita tugasnya adalah mencari K-nya ya. Tadi kok kita dari definisi kan kita mencari K-nya itu apa sehingga
ini berlaku. Nah, sama, kita bisa memilih, sebenarnya ini tinggal yaitu dipilih sepernya aja. Dipilih K-nya itu adalah seper delta, dan kita pasti punya dia lebih dari 0 karena deltanya kan lebih dari 0 tadi. Nah, terus kita tinggal tulis lagi ini sama, ini copy aja, dibalik ke bawah dengan ini. Nah, ini tadi harusnya yang aku tulis di atas tuh buat yang bawah, tadi agak kebalik. Di bawah aja deh. Diperhatikan bahwa untuk setiap ini dengan X lebih dari K berlaku berlaku 0 kurang dari X kurang dari ini K. Ini kan berarti seperti delta ya. K seperti delta. Oh, kita pakainya seper X. Per X. Karena X lebih dari 0 dan seper X itu akan kurang dari delta. Akibatnya, nol kurang seper X kurang dari delta untuk setiap X-nya elemen 0 sampai tak hingga. Nah, kita udah sesuai nih bentuknya nih. Kita punya tadi untuk setiap X elemen 0 sampai tak hingga, dengan ini berlaku ini. Nah, tapi kan kita punya X-nya di sini jadi seper X. Ya berarti ini tinggal sehingga berlaku. Ini tinggal F seper X gini. Jadi X-nya yang di bawah jadi seper X. Kan kita punya X-nya di sini berubah jadi seper X, berarti X-nya di sini juga berubah jadi seper X. Kurang L kurang dari epsilon, atau ini adalah Fx kurang dari L kurang L kurang dari epsilon. Ya udah, ini kan udah sesuai sama definisi yang ini, limit mana tadi definisi nih, limit X mendekati tak hingga dari Fx adalah L. Nah, demikian. Limit X mendekati tak hingga dari Fx adalah L. Oke, jadi udah terbukti yang kita inginkan. Ini tinggal main definisi, dan sebenarnya kalau kanan mati dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri itu mirip ya, diambilnya sepernya. Oke, cuma kalian harus paham tadi ya, harus mengingat ini. Kalau yang mungkin nggak ingat definisinya ini ya bisa sih kayak tadi yang aku bilang, tapi agak ribet dikit. Itu. Oke, mungkin sambil dipahami, sambil ku review, nanti sampai 10:43 ya, ku review dikit. Tadi kita kan karena jika dan jika berarti perlu membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, kita dari kiri ke kanan dulu. Kita punya ini, akan ditunjukkan ini. Nah, berarti kita punya ini kan punya yang biru ini, yang atas. Kita tulis dulu diambil sebarang epsilon lebih dari 0, terus bla 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 ini. Kita tinggal tulis dalam kata-kata. Nah, terus kita ingin menunjukkan ada delta lebih dari 0 sehingga berlaku ini. Nah, tadi kita kan mau membentuk ini ya, X-nya tuh jadi ini. Mana tadi? Nah, ini. Gitu. Kita mau bentuk X-nya jadi seper X supaya nanti ini jadi F seper X gitu. Nah, berarti deltanya kita bisa pilih seper K. Terus ini ya tinggal tadi ditulis seperti yang aku jelasin tadi. Kita kan mau menunjukkan ini ya, untuk 0 kurang dari X kurang dari delta. Berarti ini 0 kurang dari X kurang dari seper K. Nah, 0 kurang dari X kurang dari seper K itu berlaku seper X lebih dari K. Berarti ini memenuhi yang atas. Tapi X-nya jadi seper X. Berarti X-nya yang di sini juga jadi seper X. Jadi akibatnya F seper X kurang L kurang dari epsilon. Ya udah sesuai sama yang kita ingin tunjukkan kan. Udah berarti terbukti yang kiri ke kanan. Terus kanan ke kiri sama analog. Kita tulis dulu definisinya.
Nah, tapi sekarang kita mau ini. Nah, ini untuk setiap X lebih dari K ini. Nah, kita bisa pilih juga ternyata sama, K-nya adalah seperti delta. Berlaku ini, 0 kurang dari 1 X karena X lebih dari 0, dan, oh ini tadi karenanya belum ya. Karena X lebih dari 1 delta. Oke. Nah, berarti kita punya ini, 0 kurang dari 1 X kurang dari delta. Nah, ini kan memenuhi ini. Tapi X-nya jadi 1 X. Berarti otomatis di sini X-nya yang di bawah ini jadi 1 X juga. Berarti 1/1/X kurang L kurang dari epsilon. Berarti ini jadi Fx. Nah, ini sesuai sama yang ingin kita tunjukkan. Kayak gitu. Oke. Ini cuma main definisi ya, masih main definisi aja. Itu kalau kalian amati sangat beda jauh dengan soal-soal tahun sebelumnya yang kayak ya definisi tapi diperdalam. Oke, mungkin aku tunggu lagi deh 1 menit lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dan nggak usah malu-malu ya, kalau misalnya bingung langsung tanya aja. Terus kalau misalnya agak kecepatan ya itu biar terbahas semua ya, dan emang kalau kalian ngerjain UAS harus seperti itu. Karena kan ada waktu yang itu ya 2 jam itu kan. Oke, aku lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 ini sebenarnya pendek kalau kalian ingat teoremanya. Nanti coba kita buka teoremanya ya. Tapi aku pakai slide-nya Pak Ande ya, karena aku dulu pasnya Pak Ande. Oke, nomor 3 di sini apa? Diberikan interval I fungsi kontinu I. Oke. Diberikan interval I dan fungsi kontinu f dari I ke R. Terus apa soalnya di sini? Oh, himpunan berhingga serta himpunan berhingga A subset I dengan A tidak sama dengan kosong, dengan hanya tidak himpunan kosong. Oke, diketahui FI subset dari FA. Diketahui FI itu subset dari FA. Terus akan dibuktikan FA ini tadi bentar, beranggotakan tepat satu elemen, tepat satu elemen. Oke, nah kita butuh teorema sebentar. Ada nggak ya di sini? Kita butuh teorema di sini. Tadi. Eh, di fungsi kontinu ya. Ntar aku cari aja ya. Namanya adalah teorema
preservation. Nggak ada, saya namanya beda kayaknya. Fungsi kontinu pada interval. Bukan. Bentar, tadi aku udah nemu. Nah, ini teorema preservasi interval. Jadi, jika I merupakan interval dan fungsinya kontinu, maka Fi itu juga merupakan interval. Jadi, di soal ini kalau kita pakai teorema ini, itu jadi pendek banget. Tapi itu, tadi harus tahu teoremanya. Dan kalau kalian pakai teorema gini ya, biasakan untuk menyebut nama teoremanya kalau misalnya ada namanya. Tapi kalau nggak ada ya udahlah, langsung aja di state gitu. Nah, ini kan ada namanya ya, teorema preservasi interval. Itu. Oke, berarti ini kita bisa tulis berdasarkan berdasarkan teorema preservasi interval Fi merupakan Fi merupakan interval. Tadi kan kita punya ini ya, I-nya interval, fungsinya dari I ke R itu kontinu, dan itu sesuai sama yang jikanya di sini. Berarti kan kita punya Fi-nya interval. Oke, terus apa fungsinya kalau Fi-nya interval? Oke, Fi-nya merupakan interval. Oke, terus kita punya karena ini tadi A-nya kan himpunan berhingga. Karena A himpunan berhingga, maka FA juga himpunan berhingga kan? Oke, tadi karena A-nya berhingga, maka FA-nya juga himpunan berhingga. Nah, terus apa? Nah, tadi kita kan punya ini ya, Fi subset dari FA. Nah, kita punya Fi-nya interval, FA-nya himpunan berhingga. Padahal kita punya kalau interval itu kan bentuknya antara terbuka tertutup, ya antara 4 inilah. Nah, tapi intinya kan di dalamnya ini kan ada sesuatu, misalkan A, B ya. Ini semuanya ini kan mengandung A, B gitu. Nah, kalau A sama B-nya beda, otomatis Fi-nya itu kan jadi himpunan yang tak berhingga kan? Karena kan pasti ada tak berhingga banyak elemen di sana. Gitu. Baik yang ini ataupun ini. Nah, padahal kita punya Fa-nya itu himpunan berhingga. Kalau misalnya Fa himpunan berhingga dan Fi itu subsetnya, berarti kan Fi juga harus himpunan berhingga kan? Karena ini sehingga kok pakai gitu? Sehingga Fi himpunan berhingga karena Fi subset dari Fa. Gitu. Nah, terus karena Fi-nya himpunan berhingga dan Fi-nya interval, itu tadi seperti gue bilang, kalau misalnya AB-nya ini beda, otomatis kan Fi-nya jadi tak berhingga. Dan kita nggak pengen Fi-nya jadi tak berhingga. Nah, berarti satu-satunya cara adalah AB-nya tuh harus sama. Nah, harus sama. Cuma kalau bentuknya interval terbuka seperti ini, kalau sama, berarti kan dia jadi nggak ada elemennya nih. Padahal tadi kita punya I-nya tuh pasti ada elemennya kan. Karena I-nya kan interval. Berarti kita pakai yang tertutup dua-duanya. Lebih lanjut, karena
Tadi apa karena sebentar, karena FI interval dan berhingga maka ya FI-nya itu adalah suatu gini A untuk suatu A-nya elemen real, atau ini juga bisa aku tulis jadi A kayak gini. Bentar, ada yang tanya, perlu dibuktiin kalau interval ujungnya nggak sama tuh elemennya ini nggak masuk atau ada teoremanya? Perlu nggak ya? Aku agak lupa ada teoremanya nggak ya? Kalian yang belajar ada nggak teoremanya kalau itunya beda jadi tak pindah? Harusnya di sini-sini juga sih. Interval tuh di sini ya. Bukan di sini, di sebelum ini kan ya. Interval itu di PPT ini. Interval. Interval. Nah ini, bentar, salah. Oh cuma ada yang ini doang ya? Kalau misalnya yang, ya cuma ada yang ini. Ya tapi aku rasa nggak perlu dibuktiin sih, karena itu bagiannya sebelum UTS. Kalau buktiin interval tak hingga ini kan materi sebelum UTS kan. Di sini cuma ada yang A tak hingga ini doang sih. Tapi ini panjang. Oke. Ya, aku rasa nggak perlu dibuktiin. Cuma kalau kalian sempet ya buktiin dulu. Sebenarnya dulu aku nggak pakai cara ini sih, karena aku lupa teorema preservasi interval. Tapi aku nggak lupa caraku yang dulu. Pakai kontradiksi kalau caraku dulu. Dimisalin FA-nya tuh nggak satu elemen, terus ada kontradiksi. Tapi ternyata kalau pakai teorema ini jadi pendek. Dan ininya tadi nggak usah dibuktiin, nggak apa-apa. Atau kalian state aja kan, kalau misalnya ini kalian state aja kalau misalnya AB-nya berbeda, maka nanti si FI-nya itu jadi himpunan, bukan himpunan berhingga, kayak gitu aja. Itu harusnya cukup. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ya udah, berarti ini kita udah terbuktikan. Nah, ini kan udah terbukti bahwa FI itu isinya cuma A, satu elemen kan. Nah, kita mau buktinya apa tuh? FA atau FI tadi? FI sama ini. Salah nih kok. Ini karena FI interval dan FA berhingga. Nah, nanti kita punyanya, oke, FA berhingga. Ini kita tadi mau buktinya pas FA beranggotakan tepat satu elemen. FI sama dengan FA. Nah, kayak gini. Jadi dengan demikian, jadi ya ini tinggal di copy. Udah terbukti. Cukup pendek sih yang nomor 3 kalau kan pakai teorema tadi ya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
kalau sambil ku review bentar, apa aku ini izin ngecas laptop dulu. Oke. Yes. Oh, ada yang tanya lagi. Kekontoyan fungsinya berguna di bagian teorema preservasinya kah? Kalau iya di sini. Iya, betul. Cuma berguna di teorema preservasinya. Kalau misalnya pakai preservasi ya. Cuma kan caranya nggak cuma ini. Dulu caraku nggak ini dan kekontinuannya tuh berguna untuk kontradiksinya. Tapi kalau di cara yang ini emang bergunanya untuk teorema preservasi interval. Karena tadi teorema preservasi interval udah aku tunjukin sebelumnya. Syaratnya tuh I-nya harus interval dan F-nya harus kontinu. Oke. Oke, sambil ku review, FI-nya berarti jadi interval, itu berdasarkan preservasi interval. Kemudian, karena A-nya himpunan berhingga, maka FA himpunan berhingga. Terus, FI-nya juga himpunan berhingga, karena ini. Nah, tadi seperti yang aku bilang, karena FI-nya interval dan FA-nya berhingga. Nah, kalau misal FI-nya itu bentuknya kalau FI-nya bentuknya AB-nya beda, maka dia jadi tak hingga. Ya, padahal kita punya F-nya himpunan berhingga. Nah, berarti FI-nya kita buat A, A, dan otomatis FA-nya juga jadi kayak gini. Ya kan? Karena kan FA-nya berhingga juga. Jadi intinya kita punya FI-nya berhingga, FA-nya berhingga. Jadi mau nggak mau FI sama FA-nya itu harus sama dengan ya A doang gini. Karena kalau misalnya enggak nanti jadi tidak berhingga. Kayak gitu. Nah, jadi terbukti FA-nya beranggotakan tepat satu elemen. Cuma tadi kalau ini mau di-set nggak apa-apa ya, yang ini tadi. Berarti ini sebelum, benar ini, ya ini sebelum di sini. Perhatikan bahwa FI merupakan interval, terus berarti bentuknya antara ini. Nah, terus jika A tidak sama dengan B, maka nanti FI-nya jadi tak berhingga gitu kan. Tapi kalau nggak mau di start ya nggak apa-apa sih, harusnya udah cukup. Oke, aku tunggu sampai 11.00. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Nanti coba kalian pakai, kalau misalnya mau coba-coba ya coba pakai cara yang kontradiksi, harusnya bisa juga sih. Dulu aku nemu juga yang pakai cara kontradiksi. Tapi aku agak lupa caraku dulu. Oh iya, kayaknya ini kan ya. BTW kalian masuk ini kan, materi kalian kan sampai apa sih, diferensiasi ya, atau diferensiable. Nah dulu tuh materinya Pak Pama tuh nggak sampai diferensiable, makanya kalau kalian amati soal tahun lalu, itu kebanyakan soalnya tentang fungsi kontinu dan limit. Jadi saranku kalau misalnya kalian mau belajar, ya soal tahun lalu boleh dipelajari, tapi kayak jangan jadiin patokan banget, karena dulu kelasnya Pak Pama nggak sampai itu, nggak sampai diferensiable. Jadi makanya dulu kan ada dua tipe soal, yang nomor 5 sama 6 itu. Itu. Oke lah, aku lanjutin aja biar bisa terbahas. Mas sebenarnya agak aku izin ngurutin dulu ya biar nanti tinggal di udah harusnya. Nah, ini lagi-lagi soal nomor 4 tuh continuous ragam, dan ini aku agak lupa tapi kayaknya di kelas tuh pernah dibahas hal yang serupa sih. Cuma soalnya dikembang dikit. Oke, diberikan A subset R. Sebentar aku tulis soalnya di sini, dan fungsi-fungsi continuous ragam. Fungsi-fungsi continuous ragam
dari A ke R dengan sifat dengan FA dan GA itu terbatas. Terus akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan FG dari A sampai ini continue seragam. Lagi-lagi kalau aku ngerjain prosesnya sama ya, jadi aku tulis dulu apa yang kira-kira diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, ini kan cuma masih dalam bentuk kata-kata ya, FG-nya continue seragam. Ya udah, kita bisa mengubah dia jadi sebuah pertanyaan yang dalam bentuk simbol matematika. Berarti kan kalau continue seragam, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta positif, sehingga untuk setiap XY domainnya kan himpunan A, berarti A dengan X kurang Y-nya itu kurang dari delta berlaku kan biasanya Fx kurangi Fy ya, tapi karena ini fungsinya kita membuktinya Fg, ya udah kita tulis gini, G-nya kurang dari epsilon. Nah, berarti tugas kita adalah mencari deltanya dengan kita punya bahwa Fg-nya itu udah continue seragam dan FA-GA-nya terbatas. Nah, berarti kita bisa pilih kayak gini. Sebentar, ini Oke, nah seperti biasa kalau kayak gini, kalau soal pembuktian continue seragam, continue dan sebagainya macamnya itu, biasanya dari coret-coretan aku jabarin dulu ini. Kan kita mau yang menuju ini kan. Jadi kita jabarin dulu, ini adalah bentuknya apa ini. Ini kan berarti bentuknya, aduh kayaknya ini nggak cukup. Saya berarti ini pindah ke bawah. Ntar di sini aja deh. Ya anggap aja ini di sini ya. Oke. Kita kan maunya apa? Fx Gx kurang Fy Gy. Nah, ini nggak usah itu siapa. Lalu kita bisa buat gini. Ini kayaknya idenya analog sama di kelas deh. Soalnya aku ingat dulu pernah baca di PPT-nya. Kita buat kayak gini. Fx Gy atau sebenarnya sama aja sih, Fy Gx sama aja. Fy Gx ditambah Fy Gx. Lagi-lagi ini kalau kalian udah jago gitu ya, ini nggak perlu ditulis di coret-coretan, nggak apa-apa ya, langsung di lembar jawaban gitu buat menghemat waktu. Tapi kalau kalian merasa bingung langsung di lembar jawaban, bisa tulis di coret-coretan. Oke, tadi kan awalnya ini. Nah, terus aku munculin ada FYGX di sini, dikurang ditambah. Ini kan sebenarnya 0, jadi nggak ngaruh. Ini tujuannya apa? Biar tujuannya kita bisa buat ini, yang di sini. Ini berarti gini aja. Ini sama dengan kan ya. Nah, yang di sini kita kan bisa pakai aturan kesamaan segitiga kan, jadi kayak gini kan. Fx Gx kurangi Fy Gx tambah Fy Gx kurangi Fy Gy. Terus kita bisa pakai sifat mutlak. Kalau mutlak A kali mutlak dari AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Ya kan? Ini kan bisa jadi kayak gini. Gx-nya bisa keluar di sini. Terus ini sisanya adalah Fx min Fy. Ditambah ini jadi Fy. Sebentar, ini Fy benar nggak? Iya, Fy. Terus ini jadi Gx min Gy. Nah, kita udah mentok sampai di sini kan, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, tapi kita tahu bahwa tujuan kita itu sebenarnya membuat dia kurang dari epsilon. Kan tujuan kita ya. Nah, berarti kan kita ingin membuat dia tuh terbatas oleh epsilon, berapapun nilai epsilonnya. Berarti otomatis mutlak Gx-nya harus terbatas, mutlak ininya terbatas, ininya juga terbatas, terbatas. Nah, yang Gx, mutlak Gx sama mutlak Fy-nya terbatas itu udah terjamin dari tadi. Fa sama Ga-nya itu terbatas. Ya kan?
tinggal ininya, mutlak ininya gimana caranya biar dia terbatas. Nah, itu dari fungsi-fungsi ini. FG-nya kan kontinu seragam. Nah, berarti kita bisa tulis dulu, biasanya kalau udah gini kita tulis dulu step demi step dulu. Perlahan-lahan kita punya tadi, yang pertama, GX sama FY-nya harus kita batasi. Berarti kita state aja, karena FA dan GA terbatas. Nah, definisi fungsi terbatas ini sebelum UTS juga ya. Jadi, materi sebelum UTS kalau di PA itu penting. Maka terdapat biasanya pakainya M, ya kan? Tapi karena ini ada dua fungsi, jadi aku pakainya MF sama MG gitu ya, sama aja cuma simbol. Dan MG lebih dari 0, sehingga kita punya F, kita pakai simbol apa ya nanya? X atau apa? Ya udah X aja nggak apa-apa. Fx kurang dari MF untuk setiap X elemen A, dan GX kurang dari MG untuk setiap X elemen A juga. Nah, kalau kita udah punya tulisan gini, nah kita bisa kembangin lagi yang kita dicoret-coretan tadi. Nah, ini kan berarti bisa aku tulis kayak gini ya. Ini kan kurang dari MF kali mutlak Fx min Fy plus kebalik ini yang Mg. MF mutlak Gx min Gy. Nah, kita mau dia kurang dari epsilon. Nah, ya udah. Berarti biar ini terjadi, kita bisa buat gini aja. Yang depan kurang dari epsilon per 2, yang belakang juga kurang dari epsilon per 2. Jadi biar kalau ditambahin kurang dari epsilon. Nangkep ya di situ. Ini kan kita mau jumlahnya kurang dari epsilon. Berarti tinggal kita buat yang depan kurang dari epsilon per 2, yang belakang juga kurang dari epsilon per 2. Biar kalau dijumlahin tuh kurang dari epsilon. Nah, otomatis kita bisa buat biar ini kurang dari epsilon per 2, kita bisa buat mutlak fx min fy-nya kurang dari epsilon per 2 mg-nya ini. Gitu. Itu kita masukin ke definisi kontinu seragam dari f dan g-nya. Kita tinggal tulis secara terstrukturnya, diambil epsilon lebih dari 0. Diambil sembarang epsilon lebih dari 0. Karena Fg kontinu seragam, maka benar di ini oke, tadi kita plus stat ini ya, epsilon per 2 mf-nya berarti ini lebih dari 0 juga, karena ini lebih dari 0 epsilonnya, dan mf-nya lebih dari 0, dan epsilon lebih per 2 mg-nya adalah lebih dari 0 juga. Maka terdapat, katakan di sini delta 1, delta 2. Kalau nggak ini dipisah aja deh biar nggak bingung. Saya dipisah aja. Karena F kontinu seragam, maka terdapat delta F, kita pakai delta F aja, sehingga untuk setiap X elemen A dengan X kurang, ini X, Y, sorry, X, Y dengan mutlaknya ini kurang dari delta F, berlaku Fx min Fy ini kurang dari apa tadi, epsilon per 2 mf. Oke, jadi kita menulis apa yang diketahui. Terus ini sebenarnya sama, jadi kopas saja ya. Tapi tinggal kita ganti G semua. Oh, okay. Ini ganti G, ini ganti G, ini ganti G, ini ganti G, ini ganti G.
Karena G continuous ragam maka terdapat ini sehingga ini berlaku Gx min Gy kurang dari ini. Oke. Nah ini cara dapatnya tadi ya. Biasanya aku jabarin dari yang biru ini dulu. Terus udah bener gak gitu ya? Oke. Nah sekarang tinggal kita menuliskan yang biru dengan terstruktur. Kita kan udah punya yang biru kan. Cuma tadi tugas kita kan mencari deltanya. Nah berarti deltanya itu bisa kita ambil aja ini minimal dari delta F sama delta G-nya. Karena kalau eh, deltanya itu minimal delta F delta G berarti kan pasti kalau memenuhi ini juga memenuhi yang di sini. Dipilih delta adalah minimal dari delta F dan delta G. Ini pasti lebih dari 0 juga, ya kan? Karena delta F-nya lebih dari 0, delta G-nya lebih dari 0. Terus, nah dipilih ini diperhatikan bahwa untuk setiap XY elemen A dengan mutlak X kurangi Y-nya adalah kurang dari delta berlaku, kita perlu, ini sebenarnya nggak harus di sih, tapi berlaku stretch, jadi berlaku ini juga, berlaku yang atas sama yang bawah. Berlaku ini adalah sebentar, kurang dari delta per F dan ini juga kurang dari delta G. Akibatnya, oke tadi sebenarnya yang biru tinggal kita tulis ulang ya. Nanti kalian bisa tulis ulang sendiri pakai yang apa? Pakai warna hitam kalau misalnya besok di luar jawaban. Biar ini menyingkat waktu aja. Akibatnya gini. Saya berarti ini fx bla 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 oke. Nah ini oke juga. Nah ini tapi nanti jadi kurang dari mg kali epsilon per 2. Sebentar ini kok saya ini sering salah enggak? Oh kebalik karena kita maunya, oh ya nggak apa-apa sih nggak masalah. Jadi karena kita maunya ini kan mg-nya bisa coret sama ini ya. Berarti tadi ini kita agak dibalik. Sebentar. Berarti sebentar. Ini tinggal dibalik di sini aja. Ini jadi 2 mg. Ini kan nggak apa-apa, nggak masalah kan? Karena kan yang penting epsilon per 2 mg sama epsilon per 2 mf-nya itu lebih dari 0. Ada lagi nggak? Oke. Ini mg plus mf kali epsilon per 2 mf. Ini sama dengan epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oke. Ya udah. Jadi Fg continue ragam. Pada dan terbukti. Nah ini soal yang cukup panjang ya menurutku kalau di tahun lalu. Tapi sebenarnya ini tinggal masukin definisi-definisi juga sih. Itu apakah ada yang mau ditanyakan? Ntar sambil ku review lagi nanti dari awal langkahnya. Sambil ku review ya. Tadi apa? Oke, kita ketahui ini. Jadi tinggal ditulis saja dari soal. Kita mau FB-nya continuous ragam. Nah biasanya aku jabarin dulu nih dicoret-coretan. Tapi kok kalian bisa langsung lagi-lagi nggak apa-apa ya langsung ya. Cuma itu apa? Preferensi setiap orang. Itu terserah. Kalau aku biasanya aku jabarin coret-coretan jadi kayak gini. FGX kan berarti FX kali GX, ini FY kali GY, terus nah ini kenapa munculin ini? Ya karena tadi kita pengen kita memisah dia jadi ini perkalian dua mutlak ini. Nah kalau misal kalian fx gx juga boleh, fx gx fx fx gy juga boleh.
Yang penting fungsi f sama g-nya tuh berbeda variabel, biar nanti bisa dipisah kayak gini. Nah, tapi di sini aku ambilnya f, y, g, x. Ini nggak ngaruh ya, karena ini sebenarnya 0, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa dilakuin. Terus aturan ketaksamaan segitiga, ini dianggap sebagai satu ruas yang ini. Salah. Yang ini kita anggap sebagai satu ruas. Yang ini juga. Berarti kan bisa kita pecah pakai aturan ketaksamaan segitiga, jadi yang bawah. Terus pakai aturan mutlak, kita bisa keluarin mutlak gx-nya, jadi kayak gini. Mutlak f-nya juga kita bisa keluarin. Nah, lagi-lagi dari sini kan kita tidak dapat apa-apa ya biasanya. Nah tadi, karena kita pengen dia kurang dari epsilon, berarti kita mau membatasi semua mutlak ini, ada 4 nilai mutlak ini, kita mau membatasi dia. Nah, yang mutlak gx sama mutlak fy, kita sudah bisa membatasi dari ini, dari fa dan ga-nya terbatas. Nah, kita bisa tulis dulu, karena fa dan ga terbatas, maka bla 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 inilah. Nah, berarti ini kurang dari mg, ini kurang dari mf. Nah, sekarang kita tinggal membatasi dua mutlak lagi, ya enggak? Nah, kita tinggal bisa ambil aja. Kita kan mau kurang dari epsilon. Berarti kita buat ini kurang dari epsilon per 2, ini kurang dari epsilon per 2. Ini lagi-lagi nggak harus epsilon per 2 ya. Kok kan pilih epsilon per 100 juga nggak apa-apa. Itu cuma main angka aja. Tapi yang paling gampang kan kita buat dia kurang dari epsilon per 2, ini kurang dari epsilon per 2. Nah, caranya gimana? Biar ini masing-masing kurang dari epsilon per 2, berarti yang ini, mutlaknya ini kurang dari epsilon per 2 mg, yang ini kurang dari epsilon per 2 mf. Nah, ada, kalau kita udah dapat idenya, tinggal kita tulis secara terstrukturnya. Kayak gini. Sama ini ya, yang penting tadi kenapa deltanya minimal, itu biar berlaku di dua-duanya. Kalau kan ambilnya maksimal, nanti dia hanya berlaku untuk salah satunya aja. Dua-duanya nggak berlaku. Makanya di sini perlu di stat kayak gini. Ini lagi-lagi nggak harus di stat, kalau yang udah jago biasanya udah langsung aja tahu. Tapi kalau misalnya mau perlahan ya ini di stat dulu. Terus ini tinggal sebenarnya kalian tulis ulang yang ada di coret-coretan kalian. Itu. Ya jadi sebenarnya kalau kan bisa memperkirakan kira-kira kalian butuh berapa space tuh ya gak apa-apa sih, langsung tulis di lembar jawaban gitu ya. Dengan asumsi bahwa yang kalian jabarin itu udah selalu benar. Gitu. Nanti kan ini kebetulan aja benar gitu yang kita jabarin. Oke lah. Aku tunggu berapa menit ya? Ya udah 1 menit lagi ya, karena kita masih ada 2 soal. Semoga terbayar semua. 1 menit atau 2 menit lah. Oke, kok asumsi kan nggak ada yang bertanya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah ini ya tadi yang aku bilang, ini kok nomor 5 semua? Ya ini harusnya nomor 5 hanya untuk
Pak Pama, soalnya kelasnya diambil Pak Pama, nomor 6 hanya untuk kelas yang diambil Pak Andra. Yaitu karena tadi Pak Pama nggak sampai derivatif. Oke, kita coba nomor 5. Jadi sebenarnya soalnya tuh 5 ya, nggak 6 ya. 6 tuh kayaknya kebanyakan sih. Nomor 5 itu apa? Diberikan fungsi. Nah, diberikan fungsi f dari R ke R yang memenuhi fx plus y sama dengan fx plus fy untuk setiap xy elemen real. Oke, diketahui f continue di 0. Di 0 akan ditunjukkan f continue di R ya. Gini. Oke. Nah, ini sebenarnya soalnya bukan agak susah sih, apa namanya? Agak lebih dalam lagi karena ini ternyata nanti kalau kalian coba-coba ya, kan aku udah nyoba-nyoba itu nggak bisa pakai definisi yang biasa tadi yang pakai epsilon epsilon. Kita harus pakai definisi dari kriteria barisan. Jadi kan kalau definisinya itu ada dari kriteria barisan atau definisi yang epsilon epsilon kan, kayak gitu. Oke, nah. Oke. Nah, oke. Sekarang kita perlu ini dulu. Sebenarnya dari kalkulus 1 sih. Kalau kalian punya F2 continue, berarti kan ini kan ya. Limit dari sini ya. Limit X mendekati nah, X mendekati 0 dari Fx itu sama dengan F0. Ya kan? Ini dari kalkulus 1 sebenarnya. Dari PA juga dapat sih, tapi kalkulus 1 juga dapat yang kayak gini. Jadi kalau F continue di 0, maka nilai limitnya tuh harus sama dengan nilai fungsinya itu sendiri. Nah, sekarang karena kita membawa dia ke kriteria barisan, maka kita harus tahu dulu F0-nya berapa. Nah, coba masukin ke sini. Untuk X sama dengan Y sama dengan 0, diperoleh F0 plus 0 itu sama dengan F0 plus F0. Maka di sini F0 adalah 2F0. Berarti nanti kalian peroleh F0-nya itu adalah 0. Nah, terus kita tinggal set karena F continue di 0, limit mendekati 0 dari F tidak. Sebentar, aku agak lupa saja. Nah, ini kita punya yang ini kan untuk setiap barisan xn ada yang enggak coret-coret ya? Enggak ada, ya udah ini jawab. Untuk setiap barisan xn di A dikurangi nilai dari C-nya ini yang konvergen ke ini, barisan ini harus konvergen ke L. Nah, maka ini sebenarnya bisa aku tulis kayak gini kan. Kita kan punya biasanya aku tulis dulu untuk setiap barisan xn, ini domainnya apa? R. Di R, terus di R kurang 0, yang konvergen ke C, berarti ini xn konvergen ke 0, maka berlaku fxn konvergen ke 0 juga. Oke.
Nah, kita punya ini. Saya ngeliat. Oke. Nah, ini kita punya untuk setiap barisan xn di R dikurangi 0, itu xn-nya konvergen ke 0, maka fxn konvergen ke 0 juga. Ini sudah kita punya ya. Nah, sekarang kita kan membuktiin ini tadi. Berarti ini kan bisa diparafrase jadi f continue di A untuk setiap A elemen real. Nah, berarti kita bisa membuat dia itu nanti pakai kriteria barisan juga, tapi nanti dulu deh, kita coba dulu jabarin yang ini dulu, yang dari yang kita ketahui dulu. Berarti diambil sebarang barisan xn di R kurang 0 yang konvergen ke 0. Oke. Nah, ini tadi karena limit x mendekati 0 dari fx-nya sama dengan 0, maka fxn juga konvergen ke 0. Oke, terus kita tadi ambil sembarang ini ya, diambil sembarang A elemen real. Terus kita menunjukkan, akan ditunjukkan f continue di A. Oke. Nah, berarti tadi secara analog kita kan punya, sebentar, tadi mana ya? Diambil ini. Nah, ini berarti kan kita menunjukkan ini ya, limit x mendekati A dari fx itu adalah fa. Dari definisi continue. Nah, terus dari definisi barisan, berarti kita mau, waduh, nggak cukup. Dari definisi barisan, berarti kita mau menunjukkan apa? Ini untuk setiap barisan, misalkan aku pakai yn aja ya, di R kurang 0, oke, yang yn-nya konvergen ke A, maka fyn-nya konvergen ke fa. Oke. Nah, tujuan kita sekarang ini dengan kita udah punya bekal tadi ya. Jadi kalau xn-nya konvergen ke 0, pasti fxn-nya juga konvergen ke 0, terus kita menunjukkan yang ini. Barisan yn di ini, yn-nya konvergen ke A, fyn-nya konvergen ke fa. Oke. Berarti kita bisa ini dulu, diambil sebarang ini nih. Oke, terus sekarang ini persis ya, konvergen ini copy aja. Diambil sebarang barisan yn yang konvergen ke A. Oke, berarti ini akan ditunjukkan fyn itu konvergen ke fa. Atau kita bisa menunjukkan fyn kurangi fa itu konvergen ke 0. Nah, sebenarnya nanti kita akan menunjukkan yang ini. Nah, caranya gimana menunjukkan fyn min fa-nya itu konvergen ke 0? Ya udah, kita ini dulu. Kita definisikan barisan baru dulu. Nah, oke. Kita definisikan barisan baru. Didefinisikan, biar mudah penyebutan aja sih. Definisikan barisan Zn. Nah, di R kurang dari 0 dengan Zn ini adalah Yn kurang A untuk setiap N elemen asli.
Oke, terus habis itu tadi ini ya, ini kan Z-nya nggak 0 karena Y-nya nggak sama dengan A ya. Ini kok 0 sih, sorry, ini harusnya A. Ini harusnya A ya tadi ya. Nah, karena Y-nya tuh nggak sama dengan A, berarti kan YN min A ini nggak mungkin 0, makanya dia tuh R dikurangi 0. Oke, terus sebenarnya kita mau membawa ini. Kita mau menunjukkan bahwa Zn itu memenuhi di sini itu. Di sini. Nah, caranya gimana? Oh, bukan. Ini udah pasti ya kan Zn itu di R kurang dari 0 itu karena tadi ya Y-nya nggak sama dengan A dari yang sini. Nah, terus dari sini kita punya FZN itu konvergen ke 0. Ya kan? Akibatnya FZN konvergen ke 0. Nah, terus apa yang bisa kita dapat di sini? Ya udah kita bisa jabarin ini FZN-nya itu apa? Diperhatikan bahwa FZN itu adalah F dari YN min A. Oke. Nah, kita bisa dapat dari sini tadi definisi umumnya. Fx plus Y adalah Fx plus Fy. Berarti otomatis kita bisa jadikan dia gini kan. Ini F YN min A-nya adalah F YN plus min A. Berarti adalah F YN. Tadi berdasarkan definisi yang atas tadi ya. Ini berarti F YN tambah F min A. Nah, ini kan udah mirip sama bentuk yang ini kan. Kita mau kan FYN min FA, tapi ini masih bentuk FYN plus F min A. Ya enggak? Nah, berarti kita harus menunjukkan dulu F min A itu sama dengan min FA. Caranya gimana? Kita tinggal buat ini. Aduh, ini harusnya di atas juga ya. Berarti oke, ini bisa dinaikin dikit nggak ya? Padahal ini aku naikin dikit. Nah, itu kadang kalau ngerjain PA itu kan kalian ini ya coba-coba. Jadi bisa jadi emang nanti membutuhkan sesuatu lagi dan itu harusnya ditulisnya di atasnya. Ini untuk Y sama dengan min X diperoleh nol sama dengan Fx. Nah, berarti nulisnya gimana ya enaknya? Oh, gini aja deh. Fx plus min X itu sama dengan Fx plus F min X. Berarti ini kan 0 ya nih. Kan ini jadi F0. Padahal kita udah dapat F0-nya untuk 0. 0 sama dengan Fx plus F min X. Berarti kita punya F min X itu adalah min Fx. Nah, berarti tadi yang ini F min A itu adalah min FA. Ya udah, ini permasalahan kita udah selesai sih. Nah, tadi kan kita punya FZN-nya konvergen ke 0. Berarti FYN min FA-nya konvergen ke 0. Kemudian FYN min FA-nya konvergen ke 0. Dengan kata lain, FYN-nya konvergen ke FA. Jadi F continue di A untuk setiap A elemen real. Dengan kata lain lagi, continue di F. Oke,
Gini, ini sebenarnya soal yang menurutku cukup butuh ide ya. Kalau misalnya kan punya cara lain ya nggak apa-apa sih. Cuma ini caranya kepikiran kayak gini. Oke, udah mau 140 ya. Udah, nanti nambah dikit ya. Yang nomor terakhir agak pendek kok. Oke, mungkin sambil aku review sekitar 2 menitan kalau ada yang mau tanya. Jadi tadi kita punya fungsinya itu memenuhi ini, ya kan? Dan diketahui F-nya kontinu di 0. Kita menunjukkan F-nya kontinu di R. Nah, tadi tujuan kita itu adalah eh, memakai kriteria barisan untuk definisi limit. Nah, berarti otomatis kan F kontinu itu bisa diubah ke definisi limit kayak gitu. Nah, kita bisa dapat F0-nya dengan cara memasukkan X-nya itu 0. Kita dapat F0-nya itu 0. Selanjutnya, kita kan punya ini kriteria barisannya kan ini kan untuk setiap barisan xn di R kurang 0 yang xn-nya konvergen ke 0 maka fxn-nya konvergen ke 0. Nah ini kita tulis dulu. Kemudian kita kan menunjukkan f kontinu di R, berarti itu ekuivalen menunjukkan f kontinu di A untuk setiap A elemen real. Berarti kita perlu ambil sebarang dulu di sini. Akan menunjukkan f kontinu di A. Nah menunjukkan f kontinu di A berarti kan limit x mendekati A dari fx adalah fa. Kita aplikasikan lagi ke kriteria barisan, cuma C-nya di sini jadi A. Nah ini kok masih 0, ini harusnya A ya. Ini harusnya A. Di ini yang konvergen ke A akan ini ke bentuk yang kita tahu. Yang diketahui kan ini tadi kan. XN-nya tuh harus di real kurang 0, terus XN-nya konvergen ke 0. Ya udah, itu adalah YN min A. Nah, sebentar. Oke. Nah, ZN sama dengan YN min A, YN-nya kan sama dengan A. Berarti, ini kurang sedikit ya. Ini gini aja berarti. Tadi kan kita punya YN-nya konvergen ke A ya. Berarti YN min A-nya tuh konvergen ke 0. Oke. Berarti ini ubah dikit. Saya. Berarti gimana ya ubahnya? Saya benar. Kita kurang sesuatu. Karena YN konvergen ke A, maka YN min A itu konvergen ke 0, sehingga maka gini. Nah ini salah. Bener deh, ini cuma penulisan aja ya. Maka Zn konvergen ke 0 sehingga nah berarti kurang sesuatu ya. Nah ini tadi kan syaratnya biar ini berlaku kan tadi apa? Xn-nya harus di real kurang 0 dan konvergen ke 0. Nah tadi kan kita udah menunjukkan dia kurang bilangan real tapi 0 tidak termasuk di dalamnya karena tadi YN itu A-nya nggak termasuk di YN berarti nggak mungkin 0. Terus kita mau menunjukkan YN min A itu konvergen ke 0. Ya udah karena YN konvergen ke A maka YN min A konvergen ke 0. Terus berarti Zn-nya konvergen ke 0 sehingga ini berlaku. Dari sini. Kemudian tinggal kita jabarin FZN tuh ini masukin. Nah ini kita punya permasalahan di sini kan kita maunya FGN min FA tapi kita mau dapatnya FGN plus F min A. Makanya tadi aku perlu nambah sesuatu di atas yaitu nih. Ini ngelag. Oke, untuk Y sama dengan min X diperoleh ini. Berarti ini jadi min FA ya udah berarti konvergen ke 0, ini FYN-nya konvergen ke FA, dengan kata lain F continue di A untuk setiap A elemen real sehingga F continue di R. Seperti itu. Oke. Kalau asumsikan tidak ada yang bertanya lagi, aku lanjut satu nomor aja nanggung. Biar selesai semua.
Nomor 6 tuh apa? Nomor 6 diberikan fungsi fg terdiferensial fungsi f, g dari R ke R terdiferensial dan memenuhi F0 sama dengan G0 serta apa? F aksen X kurang dari G aksen X untuk setiap X lebih dari 0. Akan dibuktikan Fx kurang dari sama dengan Gx setiap X lebih dari 2. Oke. Nah, ini nggak terlalu nggak terlalu panjang, jadi aku lanjutin aja. Ini biasanya kalau aku nggak mau ribet dengan untuk setiap X-nya itu, aku tulis dulu sih, diambil sembarang X lebih dari 0, biar nggak perlu nulis lagi. Nah, sebenarnya ini kan sama aja membuktikan ini ya, Fx min Gx itu kurang dari sama dengan 0. Itu sama aja membuktikan itu. Nah, yang kita tahu ini F aksen X kurang dari sama dengan G aksen X dan F0 kurang sama dengan G0. Oke. Berarti kita bisa peroleh gini kan, karena didefinisikan ini biar penyingkatan nama fungsi aja ya. Didefinisikan sebentar. F aksen X oke. Didefinisikan fungsi H dari real ke real dengan X itu adalah Fx min Gx. Nah, tujuan kita menunjukkan bahwa Fx min Gx itu kurang dari sama dengan 0 untuk setiap ini. Berarti dengan kata lain, Hx itu kurang dari sama dengan 0 untuk setiap ini kan. Oke, diperhatikan bahwa F dan G terdiferensial, maka H juga terdiferensial. Cukup gak nih? Sial. Oke. Akibatnya, kita bisa dapat, berarti ini diambil barangnya, ini di sini aja. Atau nggak usah diambil barangnya, nanti jadi ambigu sama fungsinya. Fungsinya kan dari real ke real. Oke. Akibatnya aksen X itu ada dan nilainya adalah ya nilai turunan dari ini. Setiap X elemen real. Oke, selanjutnya barulah kita memanfaatkan ini. Diambil sembarang. Oh. Maka berlaku aksen X sama dengan F aksen X min G aksen X ini adalah kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, terus kalau kita dapat ini apa? Nah, kita dapat ada teorema di itu. Sebenarnya kalkulus juga sih. Jadi kalau turunannya kurang dari sama dengan 0, maka kan dia tidak naik ya. Dia itu bisa monoton turun tegas atau monoton turun yang maksudnya bisa sama. Itu ada teoremanya di kalkulus. Tapi di PA ada juga sih. Nanti kalian bisa cek ya di PPT-nya. Karena aksen X kurang dari sama dengan 0, maka fungsi H
tidak naik. Atau ya kita bisa tulis gini kan, sebentar, tidak naik berarti nah, oke, Hx tidak naik itu berarti sebentar, turun ya, gini, H0 untuk setiap X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini ya definisi dari H tidak naik kan berarti Hx-nya tuh akan kurang dari sama dengan H0 untuk X lebih dari sama dengan 0. Ya udah, berarti kita punya di sini atau ini sehingga X kurang dari sama dengan H0 kan F0 kurangi G0 sama dengan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Ini nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa sih. Nanti kan kita udah bicara X-nya lebih dari sama dengan 0 ya di awal. Udah kita ambil sembarang. Oke, berarti dari sini kita dapat Fx min Gx. Ini kurang dari sama dengan 0, berarti Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, dah. Kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan di sini. Ya udah, dengan demikian Fx kurang dari sama dengan Gx setiap X lebih dari 0. Oke dah. Nomor 6 cukup pendek sih, cuma intinya agak susah sih. Jadi ini ya, biasakan kalian tuh membuat barisan baru, membuat fungsi baru. Kayak tadi kan di nomor 5 kita butuh barisan baru. Terus di nomor 6 ini kita butuh fungsi baru. Jadi kayak gitu ya. PA tuh sering banget memanfaatkan kayak gitu. Buat barisan baru atau fungsi baru yang kiranya bisa membantu. Oke, seperti itu. Oke, ku review sekilas 2 menitan. Jadi kita punya fungsinya FG diferensial dan memenuhi, ini kok memenuhinya FG banget, memenuhi. Nah, ini memenuhi F0 sama dengan G0 serta ini ya, F aksen X kurang dari sama dengan G aksen X untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Kita membuktikan ini. Nah, atau ekuivalen dengan yang kutulis biru ini, Fx min Gx kurang dari sama dengan 0 untuk setiap ini. Nah, ini definisi fungsinya tuh apa? Ya biar ini bisa mewakili yang ingin kita buktikan dan bisa kita bawa ke yang diketahui. Nah, didefinisikan fungsi H dari L ke R dengan Hx-nya Fx min Gx. Nah, Fg kan diferensial, maka H juga terdiferensial karena pengurangan dua fungsi yang terdiferensial. Akibatnya H aksen X itu ada. Rumusnya apa? Ya rumusnya adalah F aksen X kurang G aksen X. Untuk setiap X elementil. Terus kita ambil sebarang X lebih dari sama dengan 0 ini biar gak nulis berulang kali aja. Tapi gak harus juga sih. Nah, kalau kalian nggak nulis ini, berarti nanti di setiap ini ditulis untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, terus ini untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, maka berlaku ini kan tadi, aksen X itu F aksen X kurang G aksen X, dan dari sini dia kurang dari sama dengan 0. Karena aksen X kurang dari sama dengan 0, maka fungsi H tidak naik. Ini dari kalkulus 1 juga ada dapat, dari PA juga ada juga, tadi aku cek. Nah, berarti artinya ini Hx kurang dari sama dengan H0 untuk setiap X lebih dari sama dengan 0 ini tadi ya. Nah, H0 itu adalah F0 kurang G0 atau 0. Berarti Hx kurang dari sama dengan 0, Hx-nya sendiri apa? Fx kurangi Gx. Berarti Fx kurang dari sama dengan Gx untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, aku tunggu ya 2 menitan lagi lah. 1 atau 2 menit kalau mau nanti ditanyain secara keseluruhan. Kalau nggak ada nanti ya bisa diakhiri. Lagi-lagi saranku ini ya, kalian coba baca-baca soal 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan seterusnya. Karena kayaknya kalau setahu aku materi tahun ini kan sampai ini ya, derivatif ya. Jadi kayak nggak mungkin soalnya tuh tentang kontinu semua. Ini kan kayak kebanyakan tentang kontinu, fungsi kontinu. Oke, pas waktunya. Oke.
Oke, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan. Ya mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses untuk UAS PA-nya. Mungkin aku kembalikan ke Asif atau Aero. Oke, terima kasih banyak Kak Juan. Terima kasih banyak juga kepada kalian semua sebagai peserta atas partisipasinya dalam tutorial hari ini.